warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Askanasaki dari kelas 92. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya dengan negara dan bangsa Indonesia, yang dimana sejarah proklamasi kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal, seperti menggunakan Rumah Laksamana Muda Maeda, pemilihan naskah proklamasi, dan lain-lain. Pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian yang penting. Yang pertama, menjelaskan pertemuan di Dalat. Kedua, menjelaskan pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga, peristiwa Renggras Dengklok. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rachman Wickremesinghe dan I.R.S. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua perpisahan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan muda dan golongan tua. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk memenuhi Mayor Jenderal Muichiro Yamato, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintah militer Jepang diinstruksikan di Hindia Belanda. Namun, Mayor Jenderal Muichiro Yamato tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk memberikan kedatangan rombongan itu. Padahal saat bertemu Marsekai Tauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura untuk tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat persiapan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Supardi, Diah Sudiro Toba, dan Sayuti Melik. Pada saat perancang teks proklamasi, tiba-tiba si Genta Nishima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar memindah kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Laut, Dr. Hermann Kardeler, yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman. Pada awalnya, pembaca teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikadar, tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pangangsa Timur nomor 56. Peristiwa Renggras Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Supardi, Ikana, Aidit, dan Chairul Soleh dari perkumpulan M31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Renggras Dengklok, Karawang, untuk kemudian disedak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo
dengan golongan muda yang telah kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghadiri kericuhan antar penduduk dan tentara Jepang karena tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada. Setelah mendapatkan informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut, teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Dwi Kiyuseong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus bagian persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dikarenakan tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Besar Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Gun Gun. Pada awal tahun 1945, pihak Sekutu memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika dan akan memutuskan perhatian pada pulau-pulau di Jepang. Sedangkan tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari South West Pacific Command atau SWPC di bawah Amerika kepada South East Asian Command di bawah Inggris. Pada tanggal 29 September 1945, tibalah pasukan Inggris di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Forrest Christian. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNIN, Allied Force Netherlands and Indonesia, atau pasukan Hindia Belanda. Semula kedatangan AFNIN disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Namun, ketegangan mulai terjadi ketika diketahui bahwa Inggris membawa serta Nica, di mana mereka dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah sipil Indonesia. Namun, Belanda juga sadar bahwa hal ini tidak dapat mereka lakukan sendiri. Mereka bekerja sama dengan Inggris yang mensenjatai kembali tawanan perang yang baru saja dibebaskan. Tanggal 1 Oktober 1945, Panglima AFNIN menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Pemerintah Republik Indonesia menerima AFNIN dengan tangan terbuka, bahkan memerintahkan penjabat daerah untuk membantu tugas AFNIN. Dalam kenyataannya, kedatangan tentara sekutu di daerah selalu menimbulkan insiden. Kenyataan ini memicu rakyat Indonesia untuk melakukan strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan dua cara yang ditempuh. Insiden Hotel Yamato di pertempuran Lima Hari di Surabaya. Aksi ini berlangsung pada malam hari 19 September 1945 atau sehari setelah kedatangan pasukan sekutu dan Belanda yang bergabung dalam alinasi. Mereka menempati Hotel Yamato di Jalan Tanjung 56 tanpa adanya izin dari Kepresidenan Surabaya. Bahkan juga mengibarkan bendera Belanda. Pertempuran 5 hari di Semarang ini berlangsung pada 15 sampai 20 Oktober 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh larinya tentara Jepang yang akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu untuk selanjutnya bergabung bersama pasukan Jepang lainnya di markas Kido Butai Jati Sungai. B. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi. Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Diplomasi dilakukan dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Berikut adalah jalan yang ditempuh melalui diplomasi, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946, Komisi 3 Negara pada tanggal 25 Agustus 1947, Perjanjian Rivel pada tanggal 8 Desember 1947, Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 17 April 1949, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 Desember 1949. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang mempertemukan
terjadinya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kronologis saat lahirnya atau mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia? Berikut ini rangkaian kronologis terbentuk NKRI. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokurosu Junbi Risukai yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti pada tanggal menjadi PPIKI, Penilaian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurosu Junbi Ikai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk mempromosikan kemerdekaan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia makin mempersiapkan kemerdekaan. Saat Soekarno kembali dari darat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada saat dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Ikana dan Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Maka itu, utusan Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari, yang diketik oleh Sayuti Mening. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan tepat pada tanggal 10 WIB dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI serta terpilihnya IR Soekarno dan Muhammad sebagai presiden dan wakil presiden. Sekian presentasi IPS dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum